Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar. Kali ini berjumpa kembali bersama Ibu Lilik Rahmawati SPD FPD dari SMP Negeri 1 Penawangan, Grobogan. Baik anak-anak, kita hari ini akan mempelajari mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pernahkah kalian berkaca? Coba kalian perhatikan warna kulit kalian kepada warna kulit ibu atau bapak kalian. Apakah warnanya sama ataukah tidak? Lalu coba bentuk rambut kalian. Apakah sama dengan ibu ataukah sama dengan bapak kalian ataukah tidak sama kedua-duanya? Oke, mari kita pelajari bagaimana pewarisan sifat dari orang tua bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Mari kita simak video berikut. Untuk KD pembelajaran hari ini anak-anak adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama nanti diharapkan kalian mampu membedakan apa itu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan rasio perbandingan antara fenotip dan juga genotip pada keturunan kedua. Dalam salah satu percobaan yang dilakukan oleh Mendel, di mana menyilangkan tumbuhan kapri berbiji halus dengan kapri berbiji kisut. Nah, hasil dari percobaan tersebut bahwa proses pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya berlangsung menurut aturan tertentu yang sampai saat ini sering disebut dengan hukum Mendel. Hukum Mendel yang pertama menyatakan bahwa pasangan alel akan berpisah pada saat pembentukan gamet, akan bertemu secara acak pada saat pembuahan. Dan pada hukum Mendel pertama dibuktikan dengan melalui persilangan monohibrid. Untuk hukum Mendel yang kedua menjelaskan bahwa pengelompokan gen secara bebas terjadi pada saat meiosis berlangsung, di mana setiap gen dapat dipasangkan secara bebas dengan gen yang lain. Oleh karena itu, hukum Mendel kedua dapat diamati pada peristiwa persilangan dihibrid ataupun polihibrid. Baik, anak-anak, kita akan coba ulas satu persatu terkait dengan hukum pewarisan sifat ataupun sering disebut dengan hukum Mendel. Yang pertama, tentang persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid dominan atau sering disebut hukum pertama Mendel, di mana pada persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Perhatikan contoh berikut. Persilangan antara bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih. Nah, ini bersifat dominan adalah bunga berwarna ungu, sehingga semua hasil keturunan pertamanya dihasilkan bunga berwarna ungu. Jika dilihat dari kotak persilangan,
sebagai berikut. Gamet masing-masing untuk betina maupun yang jantan. Jadi B besar, B kecil, ini dianggap yang B besar adalah bunga berwarna ungu, yang B kecil bunga berwarna putih. Begitu juga yang gamet betina atau yang bunga berwarna ungu juga, di mana gametnya B besar dan B kecil. Kemudian masing-masing dari kotak persilangan ini kita silangkan masing-masing gamet baik jantan maupun betina. Sehingga di kotak pertama didapatkan B besar ini. Ya, kita silangkan atas dan samping. Oke. Yang ini didapatkan B kecil, B besar. Kotak yang ketiga B besar, B kecil. Ya. Perhatikan, iya. B besar, B kecil yang di kotak ketiga. Kemudian kotak keempat terakhir adalah B kecil dan B kecil. Oleh karena itu, kita perhatikan yang B besar berwarna ungu. Begitu juga B kecil, B besar, artinya ada gamet yang bersifat dominan yaitu ungu, maka bunga berwarna ungu. Begitu juga kotak di ketiga adalah B besar, B kecil juga berwarna ungu, dan di kotak keempat terakhir B kecil berwarna putih. Sehingga untuk rasio hasil keturunan keduanya, untuk perbandingan fenotipnya atau sifat yang bisa diamati yaitu warna bunganya, yaitu berwarna ungu dibanding berwarna putih, sama dengan 3:1. Itu untuk perbandingan fenotipnya. Untuk perbandingan genotipnya atau gennya, ya 1:2:1. Ya, kita perhatikan, ya ini 1:2:1 untuk genotipnya. Baik, kita lanjutkan berikut. Persilangan monohibrid yang intermediate. Artinya, intermediate adalah persilangan dengan satu sifat beda di mana memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Jadi, hal ini yang dimaksudkan adalah nanti sifat yang dihasilkan pada keturunannya warnanya adalah gabungan kedua-duanya. Misal, bunga sepatu berwarna merah disilangkan dengan bunga sepatu berwarna putih, maka hasil keturunan pertama adalah bunga berwarna merah muda. Hal ini bisa dibuktikan dilihat dari gametnya. Ya, ini C, R besar, C, W, sehingga di sini adalah campuran atau intermediate. Karena campuran bersifat intermediate, maka di sini warnanya keturunannya adalah merah muda. Nah, apabila gametnya pada keturunan F2-nya yaitu disilangkan antara F1 dengan F1, ini jadi karena semuanya keturunannya adalah C besar dan R besar, C besar, W besar, artinya gametnya R dan W. Maka di sini juga sama, kita silangkan antara gamet jantan dan juga gamet betinanya. Kemudian kita dapatkan, kita gabungkan CR dan CR, kemudian ini CR dan CW, ini juga CR dan CW, dan sini CW dan CW. Hal ini bisa diperhatikan. Begitu juga warna bunganya juga bisa dibedakan. Di kotak pertama ini warnanya merah. Kemudian kotak kedua merah muda, kotak ketiga merah muda, dan yang terakhir adalah berwarna putih. Sehingga untuk rasio atau angka perbandingan fenotipnya yang dihasilkan dari persilangan monohibrid intermediate adalah bunga berwarna merah dibanding dengan bunga berwarna merah muda dibanding dengan bunga berwarna putih. Sehingga di sini didapatkan yaitu 1:2:1. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya juga sama, 1:2:1.
CR banding CW banding CW dan CW. Ya, di sini dapatkan angka perbandingan untuk genotifnya 1 banding 2 banding 1. Oke, kita. Nah, untuk hukum Mendel yang kedua, yang terjadi pada persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini merupakan persilangan antara dua sifat beda. Jadi, merupakan persilangan dengan dua sifat beda dari dua tanaman, namun yang dilihat adalah sifat fenotipnya ada dua. Misal, seperti yang dilakukan oleh Mendel, yaitu menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu dengan genotifnya A besar, P besar, P besar, dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih dengan genotifnya A kecil, P kecil, P kecil. Lalu setelah itu disilangkan hasil keturunan pertamanya dengan sesamanya, sehingga nanti sambil kita perhatikan diagram yang ada di kotak ya, atau kotak persilangannya, sehingga ditunjukkan pada gambar di samping ini. Dan perhatikan, jadi keturunan kedua nanti hasil dari persilangan antara F1 dengan F1, keturunan pertama dengan keturunan pertama, di mana didapatkan gametnya adalah A besar, P besar, A besar, P kecil, A kecil, P besar, A kecil, P kecil. Baik dari jantan maupun betina sama semuanya untuk gametnya. Baik, kita coba perhatikan masing-masing kotak anak-anak. Jadi kotak yang pertama kita gabungkan antara gamet pada gamet jantan dan juga gamet betinanya. Kita pasangkan di sini A besar, P besar, P besar. Kemudian kita lanjut ke berikutnya A besar, P besar, P kecil di kotak yang kedua. Kotak yang ketiga dari urutan mendatar ya anak-anak. Jadi A besar, A kecil, P besar, P besar. Kita gabungkan lagi kotak yang keempat antara gamet jantan dan gamet betinanya. A besar, A kecil, P besar, P kecil. Kotak yang kelima. A besar, P besar, P kecil. Kotak yang keenam, kita gabungkan lagi A besar, P kecil, P kecil. Kotak yang ke-7, A besar, A kecil, P besar, P kecil. Kotak ke-8, A besar, A kecil, P kecil, P kecil. Sampai ke kotak ke-16. Jadi, memasangkan antara gamet jantan dan gamet betina pada setiap kotak yang disajikan. Jadi, kalau ada dua sifat beda, maka hasil keturunannya sebanyak 16. Iya. Jadi, ada dua sifat beda yang disilangkan, maka hasil keturunannya di keturunan kedua maka sebanyak 16. Yang dimana pada kotak terakhir di sini didapatkan genotipnya A kecil, P kecil, P kecil. Nah, setelah kita selesai menentukan pasangan gametnya atau sudah ditentukan hasil keturunan pada masing-masing persilangan, maka kita bisa berikutnya kalau setelah kita tentukan genotipnya, maka kita bisa menentukan fenotipnya. Karena tadi yang dominan adalah bunga, batang tinggi, atau tanaman ercis batang tinggi, bunga ungu, maka setiap muncul huruf A, maka batangnya tinggi. Setiap muncul huruf A yang besar selalu berbatang tinggi. Kalau muncul P besar, maka selalu bunga berwarna ungu. Kebalikannya, ketika nanti muncul
A kecil berarti batangnya pendek, kemudian ketika muncul P kecil maka bunganya berwarna putih. Sehingga didapatkan pada masing-masing kotak. Persilangan untuk di hibrid coba kita perhatikan. Kotak yang pertama, di sini fenotipnya adalah tinggi dan bunga ungu. Kemudian yang kotak kedua juga tinggi berwarna ungu. Ketiga juga tinggi berwarna ungu. Keempat juga tinggi berwarna ungu. Kemudian kotak kelima juga tinggi berwarna ungu. Yang kotak keenam, A besar, P kecil, artinya tinggi berwarna putih. Nah, kemudian kotak ketujuh tinggi berwarna ungu, kotak ke-8 tinggi berwarna putih. Kotak ke-9 tinggi berwarna ungu, kotak ke-10 juga tinggi berwarna ungu, kotak ke-11 pendek berwarna ungu, kotak ke-12 pendek berwarna ungu. Kemudian kotak ke-13 muncul A besar, A kecil, P besar, P kecil berarti tinggi berwarna ungu. Kotak ke-14 ini tinggi berwarna putih, 15 ini pendek berwarna ungu. Dan yang kotak terakhir di 16, A kecil, P kecil, maka fenotipnya adalah tanaman ercis berbatang pendek berwarna putih. Nah, ini kalau kita hitung semuanya, jadi macam fenotipnya itu ada 4, yaitu tanaman ercis tinggi dan berwarna ungu, kemudian ercis tinggi berwarna putih, ercis pendek berwarna ungu, dan ercis pendek berwarna putih. Kita hitung masing-masing, ternyata didapatkan tinggi ungu sebanyak 9, tinggi putih sebanyak 3, pendek ungu sebanyak 3, dan pendek putih sebanyak 1. Sehingga rasio untuk perbandingan fenotipnya untuk persilangan di hibrid adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sedangkan untuk genotipnya, genotip itu adalah macam dari pasangan gamet tadi, ini yang disimbolkan dengan huruf. Nah, ini macamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 macam pasangan gametnya atau genotipnya. Sehingga nanti bisa dihitung masing-masing genotipnya, didapatkan perbandingan 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi tergantung dari genotipnya, macam genotipnya yang akan dituliskan. Nah, seperti ini anak-anak terkait dengan hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel yang sudah dihasilkan dari percobaan menurut John Mendel. Dan nanti silahkan kalian bisa melakukan diskusi atau bisa mengerjakan soal lembar kerja LKPD yang sudah disiapkan oleh Bu Rahma. Nanti silahkan bisa dilakukan untuk uji coba atau latihan selanjutnya agar kalian lebih benar-benar memahami tentang persilangan atau tentang pewarisan sifat terkait dengan hukum pertama dan kedua Mendel. Nanti setelah itu, apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, kalian boleh
melakukan diskusi baik di classroom maupun di WA group. Demikian anak-anak, dan selamat belajar untuk melakukan latihan berikutnya. Demikian tadi sahabat belajar kita hari ini tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang aplikasi atau pemuliaan pada makhluk hidup. Dan nanti diharapkan kalian bisa melanjutkan belajar secara mandiri di rumah, mengerjakan LK yang sudah disediakan. Terima kasih dari Bu Rahma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.